Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang filsafat dan filsafat ilmu. Baik, langsung aja. Pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philosophia dari kata philos berarti cinta atau pila atau persahabatan tertarik kepada, dan sapos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, intelijensi. Dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan secara harfiah. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat mengungguli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia. Baik, untuk selanjutnya yaitu definisi filsafat. Plato, salah seorang murid Socrates yang hidup antara tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada. Tidak ada batas antara filsafat dan ilmu. Sedangkan menurut Aristoteles, murid Plato, menurutnya filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum sekali, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat ilmu. Menurut Lingzi, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu objek filsafat. Objek filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada objek material. Objek material filsafat merupakan segala sesuatu yang ada, meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, serta ada dalam kemungkinan. Objek material filsafat terdiri atas tiga persoalan pokok, yaitu yang pertama, masalah Tuhan, yang sama sekali di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Yang kedua, masalah alam, yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Yang ketiga, masalah manusia yang juga belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Objek filsafat yang kedua yaitu objek formal. Objek formal merupakan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Objek formal adalah penelitian yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris, mencari keterangan sedalam-dalamnya hingga ke akar persoalan, sampai kepada sebab-sebab terakhir tentang objek materi filsafat, sepanjang kemungkinan yang ada pada akal budi manusia. Untuk selanjutnya yaitu metode filsafat. Metode filsafat ada tiga. Yang pertama yaitu metode historia. Metode historia digunakan bila para pelajar mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Ini dapat dilakukan dengan cara membicarakan tokoh demi tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah. Sebagai contoh, jika kita ingin membicarakan tokoh filsafat atau filosof Thales, berarti kita membicarakan riwayat hidupnya, pokok ajarannya, baik dalam teori pengetahuan, teori hakikat, maupun dalam teori nilai. Untuk metode yang kedua, yaitu metode kritis. Metode kritis digunakan oleh mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif, di mana para pelajar haruslah telah memiliki bekal pengetahuan tentang filsafat secara memadai. Dalam metode ini, pengajaran filsafat dapat menggunakan metode sistematis atau historis.
Langkah pertama adalah memahami isi ajaran. Kemudian, para pelajar mencoba mengajukan kritiknya. Kritik itu mungkin dalam bentuk menentang atau menolak paham atau pendapat dari para tokoh. Namun, dapat juga berupa dukungan atau memperkuat terhadap ajaran atau paham filsafat yang sedang dikajinya. Dan untuk metode yang ketiga, yaitu metode intuitif. Metode intuitif merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Arti kata intuisi sendiri berasal dari bahasa Latin, induere, yang berarti mempertimbangkan, dan dari bahasa Inggris yaitu intuit, yang berarti untuk merenungkan. Mungkin hanya seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.